Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada sesi ini kita akan membahas tentang menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif isu-isu dalam manajemen. Nah, ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yakni tentang menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sistem informasi strategis sering mengubah organisasi berikut dengan produk, layanan, dan prosedur operasionalnya, mengarahkan organisasi tersebut ke dalam pola perilaku baru. Kesuksesan penggunaan sistem informasi dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah tantangan yang membutuhkan koordinasi yang teliti di bidang teknologi, informasi, dan manajemen. Berikutnya kita akan membahas tentang menopang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang. Karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis tersebut, keunggulan kompetitif tidak selalu dapat dipertahankan. Pasar, ekspektasi pelanggan, perubahan teknologi, dan globalisasi telah membuat perubahan ini semakin cepat dan tidak dapat diprediksi. Internet dapat membuat keunggulan kompetitif lenyap seketika, karena secara nyata setiap perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Sistem strategi klasik kuno seperti sistem reservasi terkomputerisasi, Sabre milik American Airlines, sistem ATM Citibank, sistem pelacakan paket milik FedEx, hanya menguntungkan di awal-awal industri mereka saja. Kemudian muncullah sistem tandingannya. Amazon adalah pemimpin pasar e-commerce, tetapi sekarang harus berhadapan dengan eBay, Yahoo, Google. Sistem informasi sendiri tidak dapat menyediakan keunggulan bisnis yang abadi. Sejatinya, sistem dimaksudkan untuk tujuan strategis, tetapi lebih sering menjadi perangkat untuk menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnisnya. Atau mereka akan menghambat organisasi dalam melakukan perubahan strategis yang penting bagi keberhasilan di masa depan. Berikutnya adalah menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Penelitian tentang teknologi informasi dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa A. Semakin sukses suatu perusahaan menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Dan B. Hanya 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sekitar 50% dari laba organisasi bisnis dapat diperoleh lewat penyertaan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Sebagian besar organisasi bisnis salah. Teknologi informasi mengambil alih sepenuhnya tanpa memperhatikan kepentingan pihak manajemen dan pemegang saham dengan sangat baik. Selain bisnis, orang-orang yang memainkan peranan aktif dalam membentuk teknologi informasi dalam suatu perusahaan, mereka mengabaikan hal tersebut, mengaku tidak mengerti teknologi informasi dan memaklumi kegagalan di wilayah TI sebagai gangguan biasa di lingkungan kerja. Perusahaan semacam ini membayar harga yang mahal untuk kinerja yang buruk. Perusahaan dan para manajer yang sukses memahami apa yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi dan bagaimana cara dia bekerja. Mereka mengambil peran aktif dalam penggunaannya dan mengukur pengaruhnya bagi pendapatan dan laba. Daftar pemeriksaan manajemen menjalankan analisis sistem strategis. Untuk menjalankan teknologi informasi dan bisnis secara selaras dan menggunakan sistem informasi secara efektif demi keunggulan kompetitif, manajer perlu melakukan analisis sistem strategis untuk mengidentifikasi jenis sistem yang menyediakan keunggulan strategis bagi perusahaannya. Manajer harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana struktur industri di mana perusahaan tersebut berada? Apa sajakah daya kompetitif pada tempat kerja dalam industri? Adakah pendatang baru dalam industri? Apa kekuasaan relatif selama harga dari pemasok, pelanggan, serta produk pengganti dan jasa? Apa yang menjadi dasar dalam kompetisi kualitas, harga, dan merek? Apa arah dan sifat perubahan dalam industri? Dari mana momentum dan perubahannya datang?
Bagaimana industri menggunakan teknologi informasi pada masa datang? Apakah organisasi berada di belakang atau di depan industri dalam menerapkan sistem informasi? Pertanyaan kedua adalah, apa yang dimaksud dengan bisnis, perubahan, dan rantai nilai industri untuk mencapai perusahaan tersebut? Bagaimana perusahaan membuat nilai untuk pelanggan? Melalui harga yang lebih rendah atau biaya transaksi atau kualitas tinggi? Apakah ada tempat dan rantai nilai di sana di mana organisasi bisnis menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggan dan keuntungan tambahan untuk perusahaan? Apakah perusahaan memahami dan mengelola proses bisnis dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang tersedia? Apakah hal tersebut memperoleh manfaat maksimum dari manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem perusahaan? Apakah perusahaan mempengaruhi komponen intinya? Apakah rantai pasokan industri, dan perubahan dasar pelanggan merupakan cara yang menguntungkan atau merugikan perusahaan? Keuntungan perusahaan dari kemitraan strategis dan value web. Di bagian mana sistem informasi akan memberikan manfaat bagi rantai nilai perusahaan? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, haruskah kita menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis dan tujuan kita? Haruskah kita menyelaraskan dengan benar strategi bisnis dan tujuan kita? Apakah teknologi informasi meningkatkan proses dan aktivitas bisnis dengan tepat untuk mendorong strategi ini? Dan apakah kita menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kemajuan menuju tujuan-tujuan tersebut? Nah, itu adalah daftar pemeriksaan manajemen menjalankan analisa sistem strategis yang perlu ditanyakan dan dianalisa untuk mengetahui posisi teknologi informasi. Berikutnya kita adalah mengelola transisi strategis. Mengadopsi sistem strategis seperti yang dijelaskan pada sesi ini mensyaratkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta proses bisnis. Perubahan sosioteknis tersebut mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam suatu perusahaan yang dapat dianggap sebagai transisi strategis atau strategic transition, pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosioteknis. Perubahan semacam itu seringkali memerlukan pelebaran batasan-batasan di dalam organisasi, antara eksternal dengan internal. Pemasok dan pelanggan menjadi terhubung erat dan memungkinkan untuk saling berbagi tanggung jawab. Manajer mungkin perlu merancang proses bisnis yang baru untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaannya dengan para pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya. Hal-hal yang diperlukan bagi perusahaan organisasi di lingkungan sistem informasi sangat penting sehingga mereka layak dibahas. Baik, demikian sesi untuk 3.4 dan jangan lupa kerjakan latihan ini. Jawabannya ada di materi 3.3, 3.2, dan 3.1. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.